kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Mulyawati dengan NIM 002. Saya Rafina Susifa, NIM 034. Saya Zain Kolisotul Barufla dengan NIM 035. Di sini kami akan menjelaskan sebuah kasus maladministrasi penanganan laporan pengangkatan pejabat gubernur oleh Ombudsman Republik Indonesia. Berikut ini adalah videonya, jangan lupa ditonton. Perkara ini bermula dari pelantikan 5 pejabat gubernur, yaitu Gubernur Banten, Papua Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Gorontalo pada tanggal 12 Mei 2022. Pelantikan tersebut menuai sorotan publik karena adanya koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Kontras, ICW, dan Perludem menilai adanya dugaan maladministrasi seperti tidak transparan dan minimnya partisipasi publik dalam proses pengangkatan para PJ gubernur tersebut. Menindaklanjuti dugaan tersebut, pada tanggal 3 Juni 2022, polisi melaporkan kasus ini kepada Ombudsman RI. Tidak hanya itu, seorang warga Lebak, Banten bernama Moh Ojat Sudrajat turut mengajukan laporan resmi ke Ombudsman pada tanggal 25 Juli 2022 dengan nomor surat sebagai berikut. Namun, laporan tersebut tidak mendapat tindak lanjut hingga hampir 1 tahun. Moh Ojat tidak menerima pemberitahuan apapun terkait perkembangan penanganan laporannya. Padahal sesuai aturan, setiap pengadu berhak mengetahui sejauh mana laporannya diproses. Rasa diabaikan, Moh Ojat melayangkan surat keberatan kepada Ombudsman pada tanggal 7 Juni 2023 melalui pos. Berdasarkan bukti pengiriman, surat tersebut diterima pada tanggal 9 Juni 2023, namun hingga tanggal 23 Juni 2023 atau 10 hari kerja setelah surat diterima, tidak adanya tanggapan maupun jawaban dari pihak Ombudsman. Karena itulah, pada tanggal 26 Juni 2023, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta. Gugatan tersebut resmi terdaftar sehari kemudian pada 27 Juni 2023 dengan nomor perkara di bawah ini. Persidangan kemudian dimulai pada bulan Juli 2023. Penggugat mengajukan berbagai bukti mulai dari KTP, surat laporan pengaduan, tanda terima surat, surat keberatan, hingga bukti berbagai pemberitaan media dan salinan putusan dari perkara serupa di PT UN Serang dan PT UN Jakarta. Bukti-bukti tersebut ditandai dengan P1 hingga P9. Di sisi lain, tergugat yakni Ombudsman tidak menghadirkan bukti maupun saksi. Hal ini dikarenakan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Ombudsman memiliki imunitas berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, interogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutus amar putusan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh tergugat berupa tidak melakukan tindakan menindaklanjuti surat dengan nomor sebagai berikut. Perihal laporan pengaduan dari Koalisi Masyarakat Sipil pada tanggal 25 Juli 2022 terkait proses pengangkatan pejabat kepala daerah yang ditangani oleh Ombudsman Republik Indonesia merupakan tindakan yang melanggar hukum. Kemudian yang kedua, mewajibkan tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa menindaklanjuti surat dengan nomor sebagai berikut. Perihal laporan pengaduan dari Koalisi Masyarakat Sipil pada tanggal 25 Juli 2022 terkait proses pengangkatan pejabat kepala daerah yang ditangani oleh Ombudsman Republik Indonesia dari penggugat. Kemudian yang ketiga, penggugat diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp427.000. Dengan demikian, perkara ini resmi berakhir di tingkat pertama dengan amar putusan gugatan tidak diterima.